Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu lagi dengan Bapak Saiful Ali Murtadho dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 11 SMA Pondok Modern Selamat Kendal. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya dapat kembali bertemu walaupun hanya lewat video, walaupun hanya bertemu secara virtual, tetapi tak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan mencari ilmu dan mendapatkan berkah yang berlimpah ruah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita selalu doakan kepada saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri apabila terkena salah satu penyakit yang kali ini sedang mewabah dan menjadi pandemik di seluruh dunia ini, yaitu virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan dan segera mengangkat wabah ini dan kita bisa segera bertemu kembali di SMA Pondok Modern Selamat dalam pembelajaran secara tatap muka bersama-sama bisa berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, materi kali ini bab pertama dari semester pertama kelas 11 SMA Pondok Modern Selamat Kendal. Silakan bisa disimak di dalam Surat Al-Maidah ayat 48 di samping ini. Mari kita bersama-sama membaca dengan tadarus, dengan bacaan yang bertajwid dan berlagu yang indah agar semakin bersemangat dalam membaca ayat-ayat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 48. Baik, setelah kita baca bersama, mari kita coba teliti ilmu tajwid, bacaan-bacaan yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Wa anzalna. Coba kalian, ada yang tahu bacaan apa yang terdapat di dalam kata wa anzalna? Betul sekali. Ikhfa hakiki. Sebab apa? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf za yang termasuk dari 15 hurufnya ikhfa hakiki. Ya. Ta, ta, jim, da, da, za, sin, shin, shot, dot, to, do, fa, ko, ka. Kita lanjutkan.
Wa anzalna ilaika. Ada bacaan apa di situ? Iya, betul sekali. Ada mad jaiz munfasil. Dikarenakan ada huruf mad yang terjadi dan bertemu dengan hamzah, tetapi berada di beda kalimat. Ya, anzalna ilaika, mad jaiz munfasil. Kalau di dalam satu kalimat disebut mad wajib muttasil. Seperti yang ada di dalam ayat tadi juga ada amma ja'aka minal haq. Ja'a. Nah, ini di dalam satu kalimat atau satu kata. Jadi disebut mad wajib muttasil. Baik, cukup demikian saja sedikit mengingat-ingat pelajaran tajwid yang telah kita pelajari dulu semasa kalian masih ada di pondok ya. Jadi saya kira sudah cukup saja. Baik anak-anakku sekalian, mari kita artikan secara potong-potong dari ayat tersebut. Silakan bisa ditirukan dan kalau bisa dicatat sekalian. Atau bahkan dihafalkan, lebih baik. Wa anzalna, dan kami turunkan. Siapa kami di sini? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahasanya pakai kata kami? Apakah berarti Allah itu banyak? Bukan. Itu namanya mu'adzim nafsah ya, mengagungkan diri sendiri karena Allah adalah Tuhan yang paling agung. Ilaika, kepadamu Muhammad, al-kitaba, kitab, yaitu Al-Qur'an. Bil haqqi, dengan hak. Musaddiqon, yang membenarkan. Lima, kepada kitab-kitab baina yadaihi, yang ada sebelumnya. Minal kitabi, yakni kitab-kitab terdahulu. Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf. Wa muhaiminan, dan menjaga alaihi, atasnya. Fahkum, maka hukumilah. Bainahum, di antara mereka kaum. Bima, dengan apa yang anzala, telah turunkan Allahu, Allah. Wala tattabi, dan janganlah kamu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu atau kesukaan, kesenangan hati mereka. Amma, menjauh dari apa ja'aka, yang telah datang kepadamu Muhammad, minal haqqi, yang berupa perkara yang hak. Likullin, bagi setiap umat, ja'alna, telah kami jadikan, minkum, dari kalian, syir'atan, syariat, ajaran, jalan, wa minhaja, dan manhaj atau cara berpikir ataupun jalan masing-masing. Walau sya'a, dan seandainya Allah menghendaki, Allahu, Allah, la ja'alakum, tentunya Allah akan menjadikan kalian ummatan, satu umat, wahidatan, yang satu. Kalau Allah mau, Allah bisa saja membuat kita cuma satu golongan, tetapi Allah tidak melakukannya. Tujuannya untuk apa? Ini. Walakin, dan tetapi, liyabluwakum, untuk memberikan cobaan kepada kalian, untuk menguji kepada kalian, fima, di dalam apa-apa, atakum, yang telah kami berikan kepada kalian. Fastabiku, maka berlomba-lombalah kalian, al khairati, pada hal-hal yang baik, pada hal-hal kebaikan. Inilah tujuan Allah menciptakan umat manusia berbagai macam. Tidak hanya satu umat saja, tetapi berbagai macam suku, bahasa, warna kulit, etnis, ras, dan lain sebagainya. Ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, kalian kembali, jami'an, semuanya. Fayunabbi'ukum, maka selanjutnya akan Allah ceritakan kepada kalian, bima, terhadap apa-apa, kuntum, yang kalian adalah, fihi, di dalamnya, takhtalifuna, kalian berbeda-beda pendapat. Baik,
Dari ayat ini terutama yang bagian titik tekan yaitu walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Allah menekankan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbagai macam jenis, berbeda-beda, tidak hanya satu umat saja. Tujuannya adalah supaya memberikan ujian, cobaan, supaya para manusia itu saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka dari itu, mari kita sebagai umat Islam bersemangat, saling berlomba, mencari kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena hanyalah kebaikan itu atau amal baik itu yang nanti akan menjadi temanmu di akhirat, yang akan menjadi sangu atau menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan di akhirat nanti. Yang paling berharga bukan harta, bukan tahta, apalagi wanita, tetapi amal-amal kebaikan yang bisa kita dapatkan, bisa kita kumpulkan, bisa kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah nanti kita akan kembali. Nanti kita akan diberitahu mana yang benar dari hal-hal yang kita berbeda pendapat. Mau tahu kebenaran agama yang sejati yang mana? Nanti kita ketahui di akhirat. Mau tahu pendapat mana yang terbaik di antara berbagai macam pendapat, berbagai macam aliran, berbagai macam ideologi, berbagai macam keyakinan yang ada di dunia ini? Mau tahu yang benar yang mana? Nanti setelah mati, barulah kita akan menyadari, barulah Allah akan membuka, menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya isi kandungan yang dapat kita petik dari ayat tersebut, dari ayat wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kandungannya adalah bahwasanya Al-Qur'an ini, kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkannya ini sebagai pembenar, sebagai penjaga dari kitab-kitab sebelumnya. Sudah kita ketahui jarak antara datangnya kitab Al-Qur'an dengan kitab-kitab terdahulu sudah sangat lama sekali. Sehingga banyak sekali ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab sebelumnya yang masih murni tauhid, menuhankan Allah yang Maha Esa, sudah ada kemungkinan berubah. Berlakunya zaman menjadikan kitab-kitab terdahulu ini menjadi berkembang, menjadi bertambah-tambah. Isinya ditambah-tambahi oleh para pendetanya, ditambah-tambahi oleh para pengarangnya, akhirnya bercampur baur antar mana yang asli ucapan Allah dengan mana yang ucapan yang sudah dibuat oleh manusia. Maka dari itu Al-Quran datang untuk meluruskan bagian mana saja yang benar-benar dari Allah dan mana saja yang tidak dari Allah. Apa-apa yang di dalam Al-Quran, insya Allah dari ayat atau kitab-kitab sebelumnya, semuanya sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. Untuk syariat memang berbeda-beda. Nabi-nabi terdahulu punya syariat tersendiri. Ada nabi yang sholatnya saat itu hanya diperintahkan hanya ruku saja. Ada nabi yang syariatnya sholatnya hanya sujud saja. Tetapi di dalam syariat yang terbaru, yaitu dalam syariat agama Islam, disempurnakan ibadahnya menjadi sholat 5 waktu seperti yang kita ketahui seperti ini. Ada rukunya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Syariat berbeda-beda zaman Nabi terdahulu, mungkin karena disesuaikan dengan kondisi zaman pada saat itu. Misalnya pada zaman Nabi Sulaiman, saat itu disyariatkan beristri tidak hanya satu.
bisa beristri lebih dari satu, banyak. Kenapa? Karena kondisi saat itu manusia mengalami jumlah yang sedikit karena terjadi banjir bandangnya fenomena zaman Nabi Nuh. Jadi manusia butuh berkembang lebih cepat lagi, maka syariatnya beristri lebih dari satu diperbolehkan. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad saat ini syariatnya beristri hanya dibatasi 4 saja. Ini semuanya juga kita yakini sesuai dengan kondisi dan zaman yang terjadi pada saat ini. Jadi setiap umat punya syariat sendiri-sendiri, semua itu disesuaikan dengan maslahat perkembangan zaman mereka sendiri-sendiri. Dan di saat ini di akhir zaman, syariat yang berlaku hanyalah syariat Islam, syariat dari Nabiullah Muhammad dengan kitab yang dibawa sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Itulah syariat yang terbaik, yang relevan dari zaman sekarang hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya, di dalam ayat tadi juga disebutkan ayat yang berbunyi wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan janganlah kamu wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu, kesenangan mereka, kesenangan kaummu, menjauh dari apa yang telah datang syariat kepadamu. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu. Meskipun secara mayoritas orang misalnya menginginkan suatu hal yang sebenarnya dilarang Allah itu mereka semuanya setuju, tetap tidak boleh kita buat aturan yang seperti itu. Misalnya ada kesepakatan bahwa orang berzina itu boleh, ya tidak bisa, karena syariat Allah melarang hal itu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang hanya mengikuti kesenangan-kesenangan hatinya. Tapi kita tetap berpegang teguh dan yakin terhadap ayat Al-Quran, syariat-syariatnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, materi yang berkaitan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semuanya selalu termotivasi untuk berbuat kebaikan. Semakin banyak berbuat baik, semakin banyak hal yang baik yang bisa kita dapatkan sebagai amal di akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. Selamat belajar.